Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Power Breakfast dan kita masuki segmen Create Up. Kalau ngomongin soal industri kreatif, ini memang menjadi satu inspirasi mengapa kemudian Create Up ada begitu ya, ngomongin soal industri kreatif dan juga industri startup. Karena kalau ngomongin soal kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia, sektor ekonomi kreatif ini cukup signifikan loh Prisa. Nah, Apakah itu dari sektor yang kuliner, ataukah fashion, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita akan bahas kali ini gimana sih caranya untuk bisa ya tetap ngomongin cuan tentunya ya, menggali cuan ala freelance industri kreatif. Karena kan kita juga harus punya banyak keahlian ya, meskipun sudah ada pekerjaan tetap di momen-momen seperti sekarang ini ya. Bersama dengan ada Mas Nicholas Gunawan, founder dan juga CEO dari Creative Hub. Halo Mas Nicholas. Halo Mbak Prisa, Mas Wiki, selamat pagi. Apa kabar Mas Nicholas? Baik, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up ya. Oke, kalau ngomongin soal apa yang menginspirasi pendirian dari Creative Hub, apa inspirasinya? Mengapa kemudian Anda mendirikan Creative Hub, Mas Nicholas? Ya, jadi kalau saya sendiri kan memang background-nya di film ya. Jadi saya bekerja di industri film sebagai director of fotografi dan saya pun juga kuliah film. Untuk S1 saya ambil film di Melbourne, di Australia. Dan pas saya di Melbourne itu, di sana saya lihat ekosistem perfilman di sana sangat didukung dengan adanya platform, di mana platform itu tuh bisa memfasilitasi untuk orang-orang bisa berkolaborasi. Gitu. Jadi walaupun saya di sana tidak ada koneksi, belum ada networking, saya masih bisa dapat project dan saya juga masih bisa terlibat dalam syuting-syuting perfilman gitu. Jadi ketika saya balik pun saya juga merasakan bahwa di sini tuh belum ada satu platform yang bisa memfasilitasi itu. Karena ketika saya balik dari kuliah itu, saya merasa saya harus mulai, intinya mungkin saya harus mulai dari nol lagi ya, karena saya tidak punya koneksi, belum punya network di industri perfilman. Akhirnya saya kesulitan untuk memulai karir saya sebagai director fotografi. Kebanyakan tuh kalau di Indonesia jalan sendiri ya. Betul. Jadi di sini mungkin yang sering terjadi adalah mengandalkan relasi. Jadi siapa kenal siapa. Jadi ketika mungkin ada syuting atau perfilman, mereka lebih mengandalkan network mereka sendiri, sehingga orang-orang baru seperti saya, orang-orang baru yang baru mau terjun ke industrinya mengalami kesulitan karena yang sudah lama di industri mereka tidak terlalu terbuka dengan orang-orang yang baru mau masuk terjun. Nah, makanya saya kepikiran untuk membuat Creative Hub, yaitu membuat satu platform di mana para orang-orang di industri kreatif ini bisa saling berkolaborasi dengan mudah. Oke, ini menarik karena kalau ngomongin soal portofolio mungkin sudah banyak yang bagus dimiliki oleh teman-teman freelance di industri kreatif. Tapi kalau ngomongin soal koneksi dan lain sebagainya, ada saja teman-teman di industri kreatif yang memang belum banyak begitu ya. Plus juga tadi Anda sampaikan bahwa memang ada yang sudah senior begitu, tidak kemudian terlalu membuka diri begitu. Mengapa kemudian Creative Hub ini ada untuk mengakomodir itu gitu ya. Oke, kalau ngomongin soal apa yang nampaknya dibutuhkan oleh freelancer sendiri, mengapa memerlukan keberadaan dari Creative Hub dan apa yang ditawarkan oleh Creative Hub sendiri selain kemudian ini jadi melting pot lah ya untuk industri kreatif yang ditawarkan kepada freelancer di industri kreatif, apalagi mengapa harus membutuhkan keberadaan dari Creative Hub? Ya, betul banget sama yang tadi Mas Wiki udah bilang. Mungkin kebanyakan di sini yang terjadi adalah mereka punya banyak portfolio, tapi mereka tidak memiliki koneksi yang cukup untuk bisa memulai karir mereka gitu. Mungkin mereka kesulitan mendapatkan kliennya, atau ketika mereka pun dapat project dan membutuhkan orang-orang lain untuk berkolaborasi, mereka kesulitan untuk mencari orangnya itu. Gitu. Makanya di sini Creative Hub dibuat untuk membantu mereka mendapatkan koneksinya, dan juga ketika mereka tidak punya networknya, mereka bisa mencari di Creative Hub melalui fitur-fitur yang ada di platform kami. Oke, Creative Hub ini sebenarnya apakah hanya mencakup fotografi, videografi, atau jasa freelance profesional lainnya, dan apa saja? Ya, jadi kita sebenarnya cukup luas, tapi dibandingkan dengan platform lain yang di luar sana, kita sangat spesifik di industri produksi ya, di mana orang-orang yang di dalamnya itu membutuhkan untuk berkolaborasi dengan orang-orang lain gitu. Seperti kayak di platform kami ada fotografer, ada makeup artist, ada aktor, ada
pramugari, ada sutradara, ada editor. Jadi dan kita sangat-sangat spesifik ya untuk role-role atau talent-talent yang ada yang bisa bergabung di platform kami, karena kita benar-benar sampai ke orang lighting yang mungkin yang dibutuhkan di film, atau kayak yang megang sound gitu. Jadi kita sangat-sangat spesifik di industri kreatif dan khususnya di industri yang bagian produksi. Oke, ya ini juga menarik kalau saya mungkin boleh cerita sedikit mengenai pengalaman saya sebagai user dari SDM di industri kreatif sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sempat terlibat dalam sebuah pembuatan single lah ya, membutuhkan rapper kebetulan gitu ya, harus mengisi di salah satu part lagunya. Nah saya kepikiran untuk nyari di salah satu platform untuk nyari rapper lah ya, dan ternyata nemu dengan harga yang cukup affordable begitu dan mudah sekali gitu ya. Mungkin sekalian singlenya apa mungkin? Singlenya namanya I'm Good, bisa dicek di Spotify. Oke. Ini kalau ngomongin soal possibilities, banyak banget project yang seliuran di platform Creative Hub itu. Sebanyak apa sih Mas Nicholas sehingga akhirnya ini ya memang patut untuk kemudian dimanfaatkan oleh teman-teman di industri kreatif? Ya, jadi kalau di Creative Hub itu ada fitur di mana user kami bisa mencari project untuk mereka kerjakan. Jadi sistemnya mungkin kita mirip dengan LinkedIn ya, kalau mungkin banyak orang yang familiar dengan LinkedIn, cuman kita khusus di industri kreatif. Jadi ada fitur di mana mereka bisa mencari project-project apa aja yang ada di dalam platform kami, dan mereka bisa mengirimkan lamaran, dan yang memasang project tersebut bisa melihat siapa saja yang melamar, dan akhirnya mereka bisa mengkontak yang melamar dan mereka bisa berdiskusi sampai akhirnya menjalankan projectnya bersama gitu. Dan sampai saat ini sudah ada lebih dari 300 project yang sudah berhasil dijalankan, dan salah satunya kita sempat bekerja sama juga dengan beberapa brand seperti AM3 Uridu pas tahun 2020 itu, pas awal mula pandemi, kita melihat banyak sekali ternyata orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan juga kehilangan klien karena mungkin saat itu sangat terpengaruh ya industri kreatif, terutama untuk para freelance. Mereka kehilangan klien, dan akhirnya kita memfasilitasi, membantu mempertemukan para UMKM dan juga para freelancer nih seperti fotografer, desainer, dan videografer. Kita mempertemukan mereka lewat platform kami melalui fitur project, dan akhirnya ada lebih dari 75 UMKM yang telah terbantu, dan akhirnya mereka bekerja sama dengan freelancer platform Creative Hub. Tapi yang menarik nih Mas Nicholas, katanya project pilih talent dan juga buat profil ini di Creative Hub gratis. Nah, profitnya dari mana? Nanti akan kita ulas lebih jauh, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Ya, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Creative, dan kami masih berbincang dengan Mas Nicholas dari Creative Hub. Oke, dari creativehub.com kita bisa temukan bahwa project pilih talent dan buat profil ini gratis dan tidak mengambil uang dari kerja keras dan project yang ditemukan di sini. Nah, terus profit dari Creative Hub itu sistemnya seperti apa? Jadi kami menerapkan dua bisnis model. Yang utama adalah kita menerapkan komisi. Jadi sebenarnya platform kami ada dua fitur, di mana ketika satu talent atau satu freelancer ingin mendapatkan project, mereka yang pertama tadi bisa melakukan melamar kepada project yang tersedia di website, atau mereka pun juga bisa menjual jasa mereka atau mengiklankan jasa mereka. Misalnya seperti ada fotografer yang ingin menjual jasa foto wedding misalkan, mereka bisa memasang iklan di sana, dan ketika ada klien yang ingin membeli atau memesan jasanya bisa melalui platform kami. Di situ kami menerapkan komisi 10%. Jadi sistemnya kerjasamanya kita bentuknya marketplace, jadi mungkin seperti Tokopedia atau Shopee, tapi di platform kami itu yang dijual jasa. Jadi yang bisa user kami cari di dalam platform kami adalah jasa-jasa para freelancer yang mengiklankan jasa mereka. Di situ tiap kali ada pemesanan atau transaksi kami menerapkan 10% komisi. Nah, atau juga kita juga ada bisnis model yang subscription based, di mana user juga bisa melakukan berlangganan membership, dan dengan berlangganan tersebut mereka bisa mendapatkan fitur yang jauh lebih banyak seperti upload portfolio lebih banyak, mereka bisa melamar project lebih banyak setiap bulannya, seperti itu.
Dan mendapatkan informasi mengenai proyek-proyek yang ada di platform Creative Hub gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Mas Nicholas, untuk target sendiri apa yang ingin diraih oleh Creative Hub dalam waktu dekat dan juga jangka panjang, dan bagaimana Anda melihat sustainability atau mungkin keberlanjutan dari bisnis Creative Hub sendiri ke depan? Iya, iya. Sebenarnya untuk kedepannya, kami sih masih melihat ini peluangnya besar sekali, terutama karena kami juga melihat tren pertumbuhan freelancer di sini semakin ke sini semakin meningkat, terutama karena juga mungkin pandemi juga membantu mengakselerasi tren tersebut. Jadi kami masih melihat potensi yang sangat besar untuk Creative Hub, terutama karena juga kami melihat pertumbuhan pengguna di Creative Hub, freelancernya juga masih bertumbuh sangat pesat. Jadi kedepannya kami akan terus mengembangkan Creative Hub, terus mengembangkan marketplace kami, dan juga kami juga ada Creative Academy di mana kami juga memberikan edukasi kepada freelancer-freelancer yang sudah mendaftar di dalam platform kami. Kami ingin mengembangkan itu juga kedepannya di mana yang mendaftar di platform kami juga mendapatkan edukasi. Jadi mereka nggak hanya punya portfolio, mereka nggak hanya punya profil di Creative Hub, tapi mereka juga diberitahu nih caranya, gimana sih caranya berhadapan dengan klien, gimana sih caranya menentukan harga jasa mereka yang baik, gimana caranya berhubungan dengan klien dengan baik, gitu. Jadi selain edukasi, maksudnya selain platform, kita juga akan mengembangkan dari sisi edukasinya, dan kedepannya kami juga ingin sekali bisa bekerja sama dengan pemerintah, di mana mungkin dengan Kemenparekraf atau dengan Kemenkop, di mana kita ingin membantu UMKM sih, karena kami juga melihat masih sangat dibutuhkan nih, terutama untuk UMKM, di mana karena freelancer itu sangat fleksibel dan bisa menawarkan solusi yang baik kepada UMKM gitu. Semoga Creative Hub ke depan bisa menjadi wadah untuk kreator-kreator muda begitu ya, untuk terus menorehkan prestasi dan semakin berkembang lagi industri kreatif di tanah air. Baik, Mas Nicholas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Creative Hub. Sampai jumpa. Selamat pagi. Baik. Sebelum kita akhiri pemirsa, kami sampaikan kembali penutupan. Maksud saya adalah data lengkap ya mengenai update IHSG, di mana pagi hari ini masih melanjutkan pelemahan 0,39% di 7.051, berikut deretan saham yang menjadi gainers dan juga losers. Ya, diantaranya adalah saham-saham masuk ke dalam tab gainers, diantaranya ada BSBK, kemudian juga Indi, ADMR, dan juga MDKA dengan penguatan masing-masing 6,51%, 31%, kemudian 2,76% dan 3,61%. Oke, pelemahan didominasi oleh sektor banking yang kemarin sektornya memang menguat signifikan. BBRI turun 1%, CARE turun 0,83%, banking lagi, BCA turun 0,81%, Telkom turun 0,74%. Ya, saham-saham yang ini pergerakannya dari sektoral gitu, maksud kami ada transportasi dan juga logistik menguat 1,26%, industri menguat 1,07%, teknologi melemah 1,35%, dan keuangan melemah 0,62%. Oke, awal Desember indeks harga saham gabungan dilanda aksi profit taking ya, tapi kita tunggu seperti apa penutupannya sore hari ini, dan semoga apa yang kami perbincangkan juga kurang lebih 90 menit bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.